Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yanti. Kita belajar hukum perdata dalam seri hukum perikatan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai gimana sih bikin kontrak tertulis ya, supaya kita terhindar dari gugatan wan prestasi. Misalnya minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai Ibu memberikan contoh kasus wan prestasi ya. Oh ya, Ibu lupa. Hari ini Ibu masih ditemani dengan Vira. Halo. Oke, Vira ini masih penasaran karena ya kemarin ada kasus ya wan prestasi. Kayaknya kemarin kasusnya simpel ya. Tapi sebetulnya itu bisa dihindari ya kalau para pihak itu membuat kontrak secara tertulisnya itu benar ya. Benar. Dan minggu lalu Ibu juga sudah sampaikan gimana sebetulnya kontrak itu kan bukan harga mati ya, kan karena menjadi undang-undang bagi para pihak, bagi kedua pihak. Tetapi ketika undang-undang itu nggak bisa dilaksanakan ya, ada baiknya kita bikin undang-undang yang baru ya, supaya kan sebenarnya kan dasarnya adalah kesepakatan ya. Oke, baik, kita mulai saja mengenai konsep hukum kontrak tertulis ya. Jadi kalau kita bikin kontrak tuh Vira, ya di dalam kontrak itu harus ada judulnya. Jadi judulnya perjanjiannya itu apa ya? Misalnya contohnya kemarin jual beli ya, maka di judul itu disebut ya kontrak perjanjian atau perjanjian jual beli. Jual belinya apa? Lebih spesifik lagi akan lebih tepat. Misalnya jual beli kemarin apa ya? Kios ya? Iya Ibu. Ya, jual beli kios ya, perjanjian jual beli kios. Nah itu harus disebut. Ya, kemudian ini namanya anatomi kontrak ya. Jadi kalau kita bikin kontrak tertulis itu sama seperti urutannya itu sama seperti badan kita, tubuh kita ya. Dari kepala dulu, ya kepalanya itu judul ya. Kemudian ada pembukaan nih ya. Di dalam kepala itu ada judul, ada pembukaan. Kemudian ada komparisi. Komparisi itu adalah para pihak. Para pihak yang ada di dalam perjanjian itu siapa aja ya. Minggu lalu Ibu sudah sampaikan bahwa perikatan itu subjek hukumnya kan ada orang dan badan hukum ya. Kemudian disebut dengan debitur dan kreditur. Nah, komparisi ini para pihak ini siapa yang jadi debitur, siapa yang jadi kreditur di situ. Ya, isinya harus jelas. Jadi kan perjanjian kalau nggak ada para pihaknya ya namanya apa dong? Iya, perjanjian dong Bu. Undangan perkawinan jangan-jangan ya. Oke, kemudian premis ya. Premis itu atau sebab-sebab dasar yang menjadi alasan untuk membuat perjanjian itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat atau isi perjanjian itu sendiri. Mungkin Vira pernah melihat ya perjanjian itu ada pasal-pasalnya seperti undang-undang. Ya ada pasal-pasalnya, pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Ada ayat-ayatnya juga ya. Kemudian ada yang disebut dengan except clause. Jadi setelah syarat isi perjanjian itu ada except clause. Jadi ada alasan-alasan yang dikecualikan. Jadi perjanjian itu kan harus dilaksanakan ya, harus dipenuhi prestasinya. Nah, ketika ada kemungkinan kita tidak bisa melakukan prestasi itu karena hal-hal tertentu yang nggak bisa kita hindari, ya. Maka ini disebutkan sebagai except clause. Dan yang terakhir penutup. Ya, jadi kalau ada judul sebagai pembuka tentu harus ada penutupnya. Oke Vira? Oke Bu, jadi kalau misalkan untuk kontrak ini tujuan dan manfaatnya apa ya Bu, pembuatan kontrak ini? Oke, jadi tujuan untuk pembuatan kontrak ini adalah agar ada bukti ya tertulis, kita mengetahui para pihak itu punya hak dan kewajiban tadi ya, yang diatur di dalam KUH Perdata. Kemudian akan terlihat di situ syarat sahnya perjanjian ya, terpenuhi atau enggak. Itu terlihat di dalam kontrak. Oke ya. Baik, kalau gitu kita mulai aja dari anatomi tadi, mulai dari judul ya. Ini ada contohnya nih. Contohnya di sini surat perjanjian pemorongan seperti ini, contohnya agak berat ya. Kita bisa contohkan misalnya kemarin ya, contohnya perjanjian jual beli gitu ya. Ada yang pakai nomor, ada yang enggak, boleh. Tapi kalau biasanya dilakukan oleh instansi ya, oleh
badan hukum, maka biasanya ada nomor. Ya, karena kan nggak mungkin ya badan hukum atau perusahaan itu bikin perjanjian cuma satu, ya kan pasti lebih dari satu. Bisa sebulan, bisa lebih dari 10 mungkin ya. Jadi untuk membedakan dengan perjanjian yang mana yang satu kemudian, dengan yang lain ya Bu? Ya, itu perlu dikasih nomor ya. Cara penomorannya masing-masing instansi akan beda ya di sini. Tapi kalau dilihat penomoran itu ciri-cirinya bisa terlihat ya. Ini ada di belakang itu ada Romawi 11 ya. Itu biasanya menunjukkan bulan ya, menunjukkan bulan 11 November. Kemudian tahun 2020 itu tahun ketika perjanjian itu dibuat. Nah, ini ya para pihaknya di sini adalah pemerintah Indonesia dan Fortis Bank Singapore Branch. Jadi Fortis Bank yang ada atau cabang Singapura gitu ya. Ini perjanjian kredit antara pemerintah Indonesia. Jadi perjanjian pemborongan ini juga bingung ya. Jadi ini perjanjian pemborongan, perjanjian kredit ya. Di dalam perjanjian pemborongan itu mungkin di situ di dalamnya lebih spesifik adalah perjanjian kredit ya. Jadi yang penting judul itu harus mencerminkan jiwa dari perjanjian ya. Jadi ini kalau dilihat jadi judulnya perjanjian pemborongan pekerjaan, berarti yang diperjanjikan adalah pemborongan pekerjaannya tadi. Ya. Kemudian ditulis dalam bentuk yang singkat dan bahasa yang baku. Nah, ini hati-hati. Biasanya orang-orang tidak memperhatikan ya mengenai bahasa. Padahal bahasa itu penting. Ya, jangan sampai perjanjian itu dibuat dengan bahasa yang umum saja ya. Sehingga jadinya akan akibatnya multi interpretasi. Ini bahaya ya teman-teman ya. Kalau kita membuat perjanjian dengan bahasa atau kalimat yang multi interpretasi, nah ketika nanti terjadi sengketa, lawan kita atau partner kita ketika masih baik-baik ya bikin perjanjian, tapi ada masalah, dia akan bisa mengelak dengan menyitir dari isi perjanjian itu yang multi interpretasi tadi. Nah, untuk perjanjian itu tertentu ada penomoran ya. Jadi makanya di sini Bu katakan nggak selalu harus ada nomor ya, tapi nomor itu sebetulnya justru mengamankan ya kalau kita punya lebih dari satu perjanjian yang kita buat. Oke, kemudian di pembukaan. Pembukaan ini isinya adalah kapan sih perjanjian itu dibuat. Nah, ini kalau kita lihat ya perjanjian kalimatnya ya Vira, pada hari ini Senin, kalau sekarang hari apa nih? Rabu ya. Rabu. Tanggal 27. Benar ya? 27 bulan September. Tahun 2023 ya. Bertempat di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sesimpel itu sebetulnya kalimatnya. Ya, tetapi lihat rigidnya, ada harinya ya, kemudian ada tanggal, ada bulan. Ya, ada tahun, bahkan tempat di mana perjanjian itu dibuat. Ya, ada juga loh yang lalai ya, ketika buat perjanjian nggak menyebutkan tempat itu. Iya, itu gimana Bu jadinya? Ya, itu nanti efeknya domino ya, karena di pasal-pasal yang berikut nanti kalau sudah sampai kepada isi perjanjiannya itu nanti akan membingungkan ketika nanti para pihak itu lokus deliktinya di mana nih kalau bahasa hukum pidana, di mana ini bikin perjanjiannya. Nanti kalau jadi sengketa kan menentukan di mana tempat penyelesaian sengketanya akan sulit. Iya, berarti penting ya Bu kalau tempat itu. Sangat penting ya. Jadi pembukaan itu merupakan awal akta. Jadi tadi ya setelah judul, kalimat pertama itu adalah si pembukaan ini. Ya, menunjukkan tanggal dan tempat terjadinya perjanjian. Oke, nah ini mulai kita masuk ke komparisi ya. Identitas para pihak penting. Ya, ini kalau menurut Ibu terlalu sederhana ya. Artinya ini justru sangat memungkinkan para pihak ini satu sama lain untuk bisa mengingkari ya perjanjian ini kalau nggak lengkap. Tadi mungkin ini kaitannya sama perjanjian pemborongan pekerjaan ya. Jadi di sini ada jabatan. Yang penting di situ sebetulnya kalau tadi contoh minggu lalu ya perjanjian jual beli tadi, kios tadi, maka yang penting adalah alamat, kemudian kartu identitasnya ya, nomor KTP ya, nomor KTP itu penting. Karena untuk kalau kita nanti mau mengajukan somasi kita nggak tahu alamatnya. Iya betul. Nggak tahu alamatnya ya.
nomor KTP-nya bener nggak dia tinggal situ. Kadang-kadang diminta juga alamat domisilinya. Ya, di masyarakat kita sering terjadi KTP-nya di mana ya, tapi tinggalnya di mana. Iya. Ibu sendiri juga gitu ya, KTP-nya di mana gitu ya. Sebenarnya tinggalnya karena mengurus pindah ganti KTP itu agak ribet ya, agak ribet ya. Jadi nah itu penting ya. Jangan sampai kita ngirimin somasi, belum sampai somasi, mungkin tagihan misalnya ke alamat yang udah nggak ada kitanya di situ. Orangnya nggak ada di situ ya. Kemudian kemudian kalimatnya ya, si Ahmad ini menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan surat keputusan Bupati selanjutnya disebut dengan pihak pertama. Boleh aja misalnya selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Itu saja sudah cukup. Kalau tadi ya misalnya perjanjian sederhana tadi ya, perjanjian jual beli kios, cukup aja disebut selanjutnya disebut dengan pihak pertama gitu ya. Ini kan karena kaitannya dengan jabatan si Ahmad ini, jabatannya pimpinan proyek ya. Pimpinan proyek itu berdasarkan perintah, ada surat perintah dari Bupati Bekasi ya, ini contoh. Kemudian pihak keduanya di sini ya, direktur dan seterusnya, kemudian sama ya disebut sebagai pihak kedua. Yang penting dalam komparisi ini ada bagian yang menyebutkan nama ya para pihak dalam perjanjian itu harus. Nah, namanya dibuktikannya dengan apa nih nama yang benar? Ya KTP tadi kan. Kalau enggak kan kita nggak tahu nama sebenarnya apa. Kadang-kadang nama panggilan. Nama panggilan itu kan nama yang mungkin terkenal di lingkungannya aja ya, tapi tidak seperti itu. Dan itu akan menyulitkan nanti. Mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Nah, ini kewenangan para pihak ini, pihak pertama, pihak kedua, ya menentukan para pihaknya itu siapa. Misalnya pihak pertama itu adalah sebagai debitur misalnya ya, itu juga boleh kita sebutkan di situ. Dijelaskan bahwa sebagai debitur, selanjutnya Pak Ahmad ini disebut sebagai debitur sebagai pihak pertama misalnya, itu akan lebih jelas ya. Cukup jelas berarti sangat penting buat nentuin nama, identitas, alamat gitu ya Bu di dalam pembuatan kontrak. Betul. Kalau misalkan nggak ada salah satunya itu gimana Bu? Ya itu sama dengan belum ada sepakat ya, berarti belum terpenuhi syarat-syaratnya, syarat sahnya perjanjiannya. Ini menunjukkan salah satu syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, ada para pihaknya, gitu. Ya. Oke baik Bu, tadi kan Ibu udah nyebutin di awal tentang anatomi kontrak itu ada premis atau sebab ya Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Bisa dijabarin lebih lanjut ke Bu? Oke, tentang premis ya. Premis itu sebab-sebab ya kenapa perjanjian itu dibuat gitu ya. Jadi ini sebagai pengantar ya, pengantar akta yang menjelaskan maksud dan tujuan ya dari para pihak. Jadi isinya tuh alasan ya. Jadi premis ini alasan-alasan atau dasar pertimbangan adanya perjanjian. Disebut juga sebagai konsideran. Ini kalau di undang-undang namanya konsideran ya, alasan-alasan. Jadi kalau di undang-undangan tuh menimbang ya, menimbangnya kan banyak tuh. Iya, banyak. Nah, seperti itu konsideran. Ini sama karena perjanjian itu di 1338 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka dia juga seperti itu anatominya, maka perlu ada konsiderannya, harus ada alasan. Nah, untuk kondisi tertentu memang kontrak perlu mencantumkan premis ya, terutama kalau kontrak itu merupakan lanjutan dari kontrak sebelumnya ya. Jadi di situ loh fungsinya si premis itu menjelaskan bahwa dengan berakhirnya kontrak sebelumnya, sedangkan pekerjaan yang diperjanjikan atau prestasi yang kewajiban yang harus dilakukan belum selesai, maka dibuatlah perjanjian yang baru. Nah ini fungsinya ya, atau tapi boleh ya Bu kayak gitu? Nah, boleh, justru itu akan terlihat bahwa apa fungsinya perjanjian ini, apakah ada kaitannya dengan perjanjian yang sebelumnya ya. Jadi nanti kalau terjadi permasalahan, terjadi kasus itu bisa dilihat. Misalnya ada pihak yang menyamakan ya, udah deh gugat aja semua tuh dari kontrak yang satu sama kontrak kedua.
Nah, nanti kan hakim akan menilai apakah ada kaitannya kontrak ke-1 sama kontrak kedua. Gitu. Meskipun ada kaitannya, apakah wan prestasi di kontrak yang kedua ini dilakukan juga nggak di kontrak pertama? Kalau enggak ya berarti kan nggak bisa itu kan kontrak yang satu dijadikan alasan gugatan misalnya nantinya. Inilah fungsinya, salah satu fungsi premis itu. Kemudian Bu, di dalam kontrak itu kan juga ada isi kontrak ya Bu. Itu hal apa aja sih yang harus dimuat di dalam isi kontrak itu Bu? Oke, jadi sebelum ke isi kontrak ya, tadi premis ini contohnya seperti ini nih. Sebelumnya para pihak menerangkan, satu, bahwa berdasarkan surat keputusan nomor sekian ya diselenggarakan tentang pembangunan gedung pencakar langit yang akan diselenggarakan mulai tanggal 11 Juni tahun 2000, menunjuk pihak pertama sebagai panitia pembangunan. Jadi menjelaskan sih apa kedudukan si pihak itu di dalam perjanjian ini. Kemudian bahwa berdasarkan keputusan rapat panitia pembangunan gedung pencakar langit tanggal 30 Mei 2000, pihak pertama telah menunjuk pihak kedua sebagai pihak penyedia angkutan proyek. Oh, ternyata ini memang tadi kan pemborongan pekerjaan. Tapi perjanjian ini sebenarnya spesifik mengenai penyedia angkutan proyek. Jadi perjanjian besarnya adalah pemborongan tadi. Nah, perjanjian itu dipecah-pecah. Makanya tadi kan judulnya ada perjanjian di bawahnya ya. Tadi judul tadi. Nah, itu. Nah, selanjutnya, kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melangsungkan kerjasama penyediaan angkutan proyek pembangunan gedung pencakar langit dengan ketentuan. Nah, ketentuannya apa aja? Nah, disebutin juga Ibu. Iya, jadi S dan K-nya itu di sini, di premis ini, sebab-sebabnya. Ya, secara singkat. Nanti secara detailnya ada diisi. Oh, ada diisi. Ya, oke. Tadi, mengenai isi kontrak, bisa dibuat bebas kecuali telah diatur dalam undang-undang. Kan ada, masih ingat nggak, ada perjanjian nominat, ada perjanjian inominat. Iya. Ya, nominat itu yang gimana? Perjanjian yang bernama Ibu. Ya, yang bernama, yang diatur oleh KUH Perdata yang situ sudah seperti jual beli ya, sewa menyewa, hutang piutang, yaitu adalah nominat. Sedangkan yang inominat itu yang diatur di luar KUH Perdata ya. Sekarang ada perjanjian franchise ya, waralaba, ada perjanjian apalagi kerjasama bisnis misalnya ya, itu kan di luar undang-undang ini yang dimaksud adalah KUH Perdata. Jadi isinya itu adalah kesepakatan para pihak ya, kecuali memang diatur secara khusus. Misalnya undang-undang pekerjaan, jadi perjanjian kerja itu kan diatur sama undang-undang tersendiri ya. Iya. Unsur-unsurnya harus ada apa aja, nah itu harus mengikuti undang-undang. Tapi kalau sepanjang tidak diatur dalam undang-undang yang lain, maka itu isinya adalah kesepakatan para pihak. Isi kontrak itu mencantumkan segala hal dan pokok yang dianggap perlu tadi. Ya, sebagai pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam pernyataan tulis ya. Jadi apa tadi hak dan kewajiban dari para pihak itu ditulis di dalam isi perjanjian ya, isi kontrak itu. Detail ya, mengenai objek perjanjiannya detail ini karena 1320 ya kan bilang objeknya harus tertentu. Ya. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak ya. Kemudian mengenai prestasinya harus seperti apa. Masih ingat kan ya? Prestasi berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu gitu kan, melakukan sesuatu gitu ya, memberikan sesuatu. Nah, itu harus jelas. Kalau tadi contohnya pengadaan angkutan ya berarti harus mengadakan itu angkutan. Ya, pihak yang si debitur itu harus menyediakan angkutan sesuai dengan perjanjian. Dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan satu tafsir tadi. Ya, sederhana, ya, sebetulnya nggak terlalu ribet, bahasanya nggak usah mulut-mulut ya. Tapi mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain. Ya, tidak multitafsir. Jangan jika menggunakan istilah teknis itu sebaiknya mencantumkan definisi dan ketentuan umum. Seperti undang-undang ya, kalau di undang-undang itu selalu pasal 1 kan isinya ketentuan umum ya. Definisinya dulu. Iya, definisi. Makanya nanti kalau ketika praktek membuat kontrak,
utamakan pasal 1 itu mengenai penjelasan umum dulu, istilah-istilah teknis. Jadi apa misalnya perjanjian waralaba, apa yang disebut dengan waralaba? Waralaba itu definisinya apa misalnya itu ya. Kemudian yang disebut dengan bulan karena pembayarannya per bulan, per tahun, itu bulan itu apa yang dimaksudkan, tahun apa gitu ya. Seperti itu. Harus jelas berarti. Harus jelas, spesifik sekali. Mengenai objek itu memang harus spesifik ya. Sebaiknya menjadikan definisi atau ketentuan umum. Ketentuan dan syaratnya harus bisa dilaksanakan dalam praktek. Nah tadi, misalnya tadi menyediakan kendaraan pengangkutan, itu harus spesifik. Kayak apa? Ini orang si Pak Ahmad tadi dia harus menyediakan kendaraan jenis apa untuk ngangkut apa. Ya misalnya bahan bangunan tuh kan banyak, ada beton, ada kalau gedung pencakar langit tuh kan yang tiangnya gede-gede itu. Iya Bu. Jadi kan perlu kendaraannya mungkin yang kontainer yang terbuka, kemudian memuat apa kapasitasnya berapa tonase gitu kan ya, harus spesifik. Ini harus dijelaskan sehingga bisa dilaksanakan. Jadi nggak boleh juga nanti ada kaitannya sama azas itikat baik ya. Kalau ada yang tidak baik, punya itikat tidak baik, tentu ini nggak akan didetailkan. Sehingga akan ada kemungkinan pihak lain itu akan melakukan kesalahan ya, sehingga dia melakukan manifestasi. Ya itu nggak boleh. Ya kan, kita kan bikin perjanjian itu kan kesepakatan ya. Kesepakatan perjanjian itu memang sebagai undang-undang, oleh karena itu harus dimungkinkan isi undang-undangnya itu bisa dilaksanakan oleh para pihak ya, practicable. Nah itu semakin detail itu semakin bagus ya. Harus memperhatikan asas perjanjian. Ibu tadi barusan ngomong ya, salah satunya itu asas itikat baik ya. Itikat baik itu paling susah ya di identifikasi. Karena kan nggak kelihatan ya. Iya Bu. Adanya di hati. Kecuali kalau hati kita tuh ada CCTV-nya kelihatan ya, ada kameranya gitu, ada layarnya, jadi kelihatan orang ini berbohong. Nah itu baru deh aman bikin perjanjian. Tapi enggak ya, nyatanya enggak. Nah ada sebetulnya trik-trik untuk mengetahui ya, atau mengidentifikasi lawan kita untuk membuat perjanjian, atau dengan lawannya jikanya musuh ya, partner ya, partner kita yang akan membuat perjanjian itu kita harus yakin bahwa dia itu bisa memenuhi perjanjiannya, bisa melaksanakan prestasi. Itu yang penting ya, karena apa fungsinya bikin perjanjian ya, bikin kontrak kalau ternyata nggak bisa dilaksanakan prestasinya. Ini teman-teman harus ingat ya, nanti kalau bikin kontrak perjanjian itu tadi harus practicable ya, bahasanya harus lugas ya, dengan bahasa yang sederhana, nggak usah kayak bahasanya orang kampanye gitu ya, partai ya, jangan bikin pusing itu. Ini kita yang jelas-jelas aja gitu ya, pakai bahasa yang lugas, yang bahasa baku. Paling enak tuh pakai bahasa baku. Tak multi interpretasi. Kalau pakai bahasa daerah kan setiap daerah beda-beda nanti. Iya malah. Ya malah runyam. Yang jadinya. Oke, kembali tadi mengenai azas itikat baik tadi ya. Ada salah satu yang bisa kita lakukan, kita memastikan bahwa partner kita itu bisa melaksanakan prestasi. Misalnya tadi di komparisi. Dikomparisi. Nama ya, kemudian ada nomor KTP. Kemudian pekerjaan itu penting. Ya tadi misalnya contohnya di kasus yang minggu lalu itu ya, perjanjian jual beli. Nah jual beli kios yang harganya sebetulnya nggak terlalu mahal ya, 125 juta. Tapi mungkin si penggugat pada saat membuat perjanjian juga dia nggak mengadakan penyelidikan dulu ya sama si calon pembeli ini, kira-kira dia mampu nggak sih bayar. Iya. Apa kira-kira Fir yang harus kita ketahui? Berarti seharusnya penggugatnya ini harus cari tahu dulu ya Bu, kemampuan dari tergugat gitu, apakah dia bisa ngebayar, terus penghasilannya mungkin ya Bu yang harus diketahui. Itu ya, kita mintalah rekening 3 bulan terakhir ya, print outnya dari bank kalau dia punya tabungan, kira-kira sampai akhir tahun tadi ya, sampai waktu yang disepakati itu dia mampu nggak ya. Kita kan bisa lihat ya dari rekening banknya. Oh ya, ini kita juga harus perhatikan juga rekening banknya tuh banyak keluar masuknya, sering keluar masuknya apa enggak nih. Kalau sering keluar masuknya terus saldo setelah ditarik itu
kelihatannya nggak memungkinkan untuk bisa membayar, maka ya jangan melakukan bikin perjanjian dengan orang seperti itu. Ya, seperti kalau kita harus ambil ilmunya orang bank ya. Kalau orang mau datang minta KPR ya, mau KPR ya, kredit perumahan gitu, asal ditanya rekeningnya tuh, suruh ngeprint ya. Iya, Bahkan dalam 1 tahun, 6 bulan ya, 6 bulan terakhir dia lihat. Terus ditanya slip gajinya atau penghasilannya, dia bayar pajaknya berapa sih setahun, kan ketahuan tuh. Jadi nilai rumahnya, nilai kreditnya berapa? Paling enggak itu dia gajinya harus 3 kali dari jumlah cicilan, setahu ibu ya, kalau KPR itu seperti itu. Jadi kalau kemungkinan dia nggak bisa bayar 1 kali, ada keterlambatan, tapi dia masih ada backup uangnya untuk itu biasanya. Bahkan itu aja kadang-kadang suka diakal-akalin ya sama orang yang minta KPR ya. Iya. Gajinya dinaik-naikin. Kalau kayak gitu gimana Bu kalau di akal-akalin gitu? Ya itu memang resiko, semuanya ada resikonya ya, resiko banknya juga, karena yang diminta kan ya bukti formalnya ya, bukti nyatanya ada kan, slip gajinya entah dia yang berbohong kong kali kong sama bagian keuangan sih naik-naikin biar bisa diterima ya kreditnya. Tapi yang jelas itu adalah salah satu upaya kita untuk mengetahui bahwa partner kita itu punya etikat baik. Ya, bahkan kalau di bank juga diwawancara, ini yang punya penghasilan suami aja apa suami istri. Kemudian di formnya kalau di bank itu kan rigid ya, ada nggak penghasilan lain selain dari gaji bulanan. Nah itu pasti akan lebih meyakinkan pihak bank ya untuk menerima permintaan kreditnya daripada yang enggak sama sekali, pasti akan ditolak. Paling enggak itu tadi, gaji bulanannya itu 1/3 bisa untuk membayar cicilan. Itu salah satunya. Dan tadi memang perlu sih. Ya mungkin tadi ya kasus yang kemarin itu minggu lalu itu ya nggak dilakukan ya. Dianggap ya biasanya saling percaya aja gitu ya. Itu bahayanya ya. Oke, apalagi Vira? Terus Bu, kalau di dalam kontrak itu kan kadang terjadi wan prestasi ya Bu. Nah itu di dalam kontrak itu perlu gak sih Bu isi agar para pihaknya ini kalau misalkan ngelakuin wan prestasi tuh gimana gitu, maksudnya di dalam kontrak itu perlu gak dibuat ada hal-hal yang dikehendaki suatu saat nanti? Oh iya, ya, itu harus. Ya makanya pasal-pasalnya itu harus rigid, mengatur tentang apa aja, harus urut ya, berurutan, sampai dengan sanksinya nanti ya, sampai dengan bagaimana penyelesaian ketika terjadi sengketa itu harus disampaikan. Nah ada accept clause di sini ya, accept clause ini juga sebetulnya opsional, tapi itu justru pengalaman pandemi kemarin accept clause itu menjadi penting ya, bahkan jarang ya kalau untuk kontrak-kontrak bisnis itu selalu accept clause itu menjadi wajib ya, ada di dalam kontrak ya. Misalnya ini untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki ya, tadi wan prestasi tadi, tiba-tiba tadi ya yang contoh yang minggu lalu tadi, iya tiba-tiba si pembelinya itu kok kehabisan uang dia ya, mungkin karena ada hal-hal yang di luar ekspektasi dia. Nah kemudian juga mengenai force majeure atau forma ya, kemarin di masa pandemi kita merasakan sendiri ya, semua para pebisnis itu kaget, bahkan bank aja sampai kelimpungan ya, karena debiturnya nggak ada yang bisa bayar cicilan ke bank ya, karena mereka semua terkungkung di rumah kan, nggak boleh bergerak sama sekali, sehingga usahanya juga mandek, sehingga mereka juga nggak punya penghasilan untuk bisa membayar hutang ke bank ya, sehingga sampai akhirnya pemerintah turun tangan ya, membuat presiden ya membuat Kepres, kemudian dilanjutkan dengan Perpres dan seterusnya, adanya penundaan perpanjangan masa hutang gitu ya. Jadi bank itu harus memberikan perpanjangan masa hutang. Itu artinya apa? Artinya perjanjian yang kemarin dibikin kan harus disingkirin dulu ya, harus ada perjanjian yang baru tadi. Kemudian juga mengenai cara-cara penyelesaian sengketa. Nah, jadi penyelesaian sengketanya juga harus dijelaskan di accept clause tadi ya. Kalau biasanya kalau nggak ada itu menjadi sulit mau diselesaikan seperti apa dan di mana.
Dan ini perlu diatur ya, karena mungkin saja terjadi hal seperti ini. Juga diperlukan ketentuan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Juga sebagai tempat untuk memasukkan pasal-pasal pelengkap lainnya. Jadi exit clause itu seperti keranjang sampah tapi bisa digunakan ketika darurat. Itu exit clause. Penting berarti ya Bu kalau dalam kontrak. Iya. Terus tadi kan Ibu nyebutin hal-hal yang tidak dikehendaki itu ada one prestasi, force majeure, dan cara penyelesaian sengketanya. Nah itu gimana ya Bu? Maksudnya bisa dijelasin lebih lanjut gak Bu, kayak one prestasi, force majeure, terus cara penyelesaian sengketanya itu? Oke. Kalau one prestasi minggu lalu kita udah jelasin ya mengenai itu. Jadi macam-macamnya one prestasi itu kan tidak dipenuhi prestasi sama sekali, gak bayar. Kalau kasus yang kemarin kan bayar tapi gak sesuai ya. Iya. Dipenuhi hanya sebagian tadi ya, kemudian tetapi terlambat atau melakukan yang dilarang ya. Ini masuk ke dalam one prestasi. Sedangkan force majeure itu keadaan di luar kekuasaan menyebabkan tidak dapat dipenuhinya prestasi ya, bencana alam, kemudian kebakaran ya, seperti itu. Nah tapi sebetulnya seperti kebakaran itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa diantisipasi ya. Iya betul. Misalnya kalau kiosnya tadi diasuransikan dengan asuransi kebakaran misalnya, maka itu nggak akan mempengaruhi dari perjanjian. Artinya kerugiannya bisa ditanggung oleh asuransi tadi ya. Kalau mengenai bencana alam, ada bencana alam yang tetap ya, ada juga yang enggak. Misalnya kayak sekarang COVID di kemarau. Itu gimana? COVID. COVID itu yang benar-benar enggak unpredictable banget ya. Iya. Enggak pernah dibayangkan sebelumnya oleh kita pada generasi saat ini. Padahal sebetulnya pandemi atau wabah penyakit itu kalau melihat sejarahnya Ibu pernah baca itu antara 100 sampai, jadi setiap 1 abad itu selalu ada wabah penyakit yang mendunia begitu ya. Cuman karena 1 abad ya, umur kita mungkin nggak sampai 1 abad ya, udah ganti generasi, jadi nggak ada yang perhatian soal itu. Tapi mudah-mudahan ini dengan pandemi kemarin bisa menjadi perhatian buat kita semua, dan itu perlu terus-menerus ya dilakukan sosialisasinya, yaitu kontrak itu menurut Ibu ini pendapat Ibu pribadi ya, jadi wajiblah harus ada itu klausul mengenai wabah penyakit. Mau apa namanya nanti ya, tapi kalau sudah dijadikan klausul di situ maka aman lah ya, bisa bagaimana nanti penyelesaiannya. Oke, dan mengenai penyelesaian sengketa ya, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak itu, maka di dalam kontrak harus sepakat ya, mereka akan menyelesaikan dengan cara apa? Memusyawarah dulu ya, kemudian baru ke pengadilan, mau ke pengadilan negeri atau kemana. Kalau misalnya kontrak bisnis itu biasanya bisa ke arbitrase, bisa ke pengadilan niaga. Nah itu yang harus disepakati dan ditulis di dalam kontrak itu. Jadinya nggak begitu ada kasus baru ribut gitu ya. Ya biasanya sih laluinya dengan musyawarah dulu ya untuk pencapaian penyelesaiannya. Kemudian Bu, dari isi kontrak itu kalau kontrak itu harus dibuat penutup ya Bu. Nah itu penutupnya harus kayak gimana ya Bu untuk memenuhi kontrak itu biar kontraknya itu sah gitu Bu maksudnya. Oke. Jadi penutup kontrak itu isinya keseluruhan ya mengenai pengecualian, pelepasan hak dan pengalihan kewajiban, itu domisili dan yurisdiksi, penutup yang terakhir ya. Jadi ini contohnya yang disebut dengan keseluruhan ini, bahwa pasal demi pasal harus ditafsirkan secara utuh dan tunggal mendasarkan pada kontrak, bahwa segala turunan dan atau lampiran dari kontrak tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan. Misalnya tadi ya, jual beli kios, status kepemilikannya seperti apa si penjual tadi. Kalau itu hak milik, kan harus ada ya akta hak miliknya, tanahnya, status tanahnya. Nah itu adalah menjadi lampiran dari kontraknya. Nah itu nggak bisa dipisahkan dari kontrak itu sendiri. Jadi nggak bisa orang bilang, oh itu nggak ada kaitannya sama si kontrak, nggak. Tapi memang itu berkaitan.
Jadi menjelaskan bahwa yang diatur dalam perjanjian ini penutup itu adalah satu kesatuan yang utuh termasuk lampirannya. Ya, tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dan juga dimasukkan ketentuan peralihan jika terdapat rangkaian perjanjian yang sebelumnya tadi ada di premis ya tadi ya, alasan-alasan tadi. Nah, pengecualiannya ini contohnya seperti ini, bahwa segala isi dan persyaratan dalam pasal-pasal perjanjian ini menjadi tidak berlaku apabila terjadi force majeure. Itu tadi untuk nyambungkan sama tadi except clause tadi. Jadi perjanjian ini bisa dihentikan kalau terjadi force majeure, gitu ya. Bahwa pemenuhan kewajiban dan haknya para pihak ini dalam perjanjian akan dipenuhi dengan melakukan kesepakatan baru, dibikin kontrak baru berarti Bu. Ya, inilah disebut dengan pengecualian. Nah, ini contoh-contoh pelepasan hak dan pengalihan kewajiban ya, ini juga perlu ya, karena mana tahu ya di dalam masa perjanjian tiba-tiba salah satu pihak meninggal dunia. Terus siapa yang nerusin untuk melaksanakan kewajibannya? Bisa keluarganya sih Bu, iya, ahli warisnya. Makanya itu harus ditulis di dalam perjanjian itu. Harus dialihkan ke siapa pengalihannya. Ya, ini kan sesuai dengan aturan yang berlaku ya di dalam undang-undang. Oke, demikian juga dengan domisili dan yurisdiksi ya dari para pihak itu nanti kalau berperkara mereka memilih menggunakan pengadilan yang mana dan di mana itu ya. Itu harus disepakati apakah pengadilan sesuai dengan domisili dari tergugat atau penggugat. Biasanya sih tergugat ya, yang tergugat ya. Itulah yang hal-hal yang perlu ada di dalam suatu kontrak ya. Jadi penutup itu kalimatnya demikian, perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam keadaan sadar, dibuat rangkap dua, bermaterai cukup ya, masing-masing mendapat satu dan punya kekuatan hukum yang sama, ditandatangani para pihak dan dihadiri oleh saksi-saksi. Kalau saksi itu berarti harus dalam perjanjian kontrak ya Bu, harus dihadiri saksi. Harus ada ya. Jadi saksi dari pihak satu, saksi dari pihak kedua. Minimal berapa Bu? Kalau ya minimal satu lah ya, minimal satu, sehingga kalau bagusnya sih lebih dari satu juga ya, karena itu tadi orang nggak tahu umurnya. Iya betul. Kalau udah meninggal duluan gimana? Oke Vira. Oke Bu, udah cukup jelas materi hari ini mengenai kontrak. Saya udah jadi dapat banyak ilmu, kayak misalkan contohnya anatomi kontrak itu harus apa aja dimuatnya. Terus kalau pihaknya one prestasi force majeure, cara penyelesaian sengketanya itu juga harus ditulis di kontrak. Jadi itu sangat bermanfaat banget buat saya tentang kontrak ini Bu. Oke, terima kasih Vira untuk ngobrol-ngobrol hari ini, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman juga ya di rumah yang mungkin nanti akan melihat video ini ya. Ini sangat penting ya bikin kontrak. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu satu step lagi ya, bagaimana menghindari one prestasi atau bagaimana menghindari gugatan ya. Gugatan itu pertama kita harus bikin kontrak yang benar. Ya, ikuti step-step yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perkuliahan kita yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.